Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Ulan. Saya diamanahi sebagai moderator pada acara kali ini. Kita mulai saja insya Allah acara kali ini yaitu kupas tuntas permasalahan kewanitaan, haid dan kesehatan reproduksi yang akan dikaji secara sunnah dan ilmiah bersama bidan kesayangan kita yaitu bidan Jelika. Nah, untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera, boleh menyalakan kamera. Nah, untuk tata tertib kajian kali ini, silakan teman-teman yang bisa mencatat hal-hal yang pentingnya silakan dicatat. Dan perhatikan baik-baik ya teman-teman materi yang akan disampaikan oleh bidan Jelika kali ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita sambut Bu Bidan Jelika. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Alhamdulillah terima kasih Bunda Wulan sudah dimoderatorin. Kayaknya sinyalnya lagi susah Bunda Wulan ya teman-teman. Iya, Alhamdulillah. Bu Bidan, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Memang kadang seperti itu panggilan alam ya. Suara saya kedengeran nggak ya ini ya? Insya Allah kedengeran ya. Ya, alhamdulillah kedengeran Bu Bidan. Baik, kenalan dulu boleh kok yang lain untuk open cam juga biar saya kesannya ngomong sama orang gitu. Bukan sama tulisan ada Umu Muflih, ada Bu Kristianti, ada Bunda Eka, Masya Allah. Selamat siang Bunda. Ada Bu Nur Jayanti, Masya Allah. Ketemu lagi ya Bu. Ada Kak Putri, ada siapa lagi nih? Bu Enda, terus ada Bunda Yuni, Masya Allah ya. Ada Pak Yanto nih baru bergabung. Masya Allah, selamat bergabung Bunda-Bunda. Insya Allah hari ini kita sharing tentang haid dan kesehatan reproduksi ya. Di sini rata-rata sudah kenal saya ya, Bidan Zelika. Insya Allah suaminya satu, anaknya Alhamdulillah sudah dua. Anaknya sudah dua Bunda, jadi sudah lumayan berumur ini ya. Jadi udah nggak kinyis-kinyis lagi. Jadi harus diperhatikan kesehatan reproduksinya ya. Oke, baik. Kita mulai. Ngeri juga mau orang bercadar pakai kacamata kayak gitu. Iya itu Apa sudah kelihatan kita lah itu. share Itu screen-nya? yang misalnya foto tapi pingin terang nah dengan kacamatanya ibu tuh pakai itu. Apa sudah kelihatan Bunda? Sudah, Bu Bidan. Sudah. Baik, sudah kelihatan ya. Ada yang mengaung-ngaung itu anak kecil. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kupas tuntas kesehatan dalam permasalahan wanita ya. Baik, ini daftar isinya. Yang pertama ada pengertian haid, perbedaan haid dan istihadah. Lalu ada jenis-jenis haid. Lalu ada hal yang dilarang bagi perempuan haid, hal yang berkaitan dengan haid, siklus haid, kondisi kesehatan seputar haid, kesehatan reproduksi, faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, sunnah dan tata cara mandi wajib, herbal dan pengobatan terkait masalah haid. Jadi hari ini insya Allah karena haid ini sudah termasuk Kespro, insya Allah kita bahas tuntas haidnya. Untuk Kespro yang lain banyak sebenarnya terkait kesehatan reproduksi ya, ada ISK, ada MIOM dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita bahas hari ini semuanya nggak akan cukup waktunya. Jadi kita kerucutkan di haid aja yang banyak orang yang bermasalah di bagian haidnya. Oke, mengenal apa itu haid. Jadi haid itu darah yang berwarna hitam kental ya, bukan yang berwarna segar. Jadi warnanya itu hitam kental berbau. Baunya itu bau amis tidak enak. Jadi baunya khas ya, darah haid itu. Coba ibu-ibu bisa dicek nanti ketika haid bisa dicek itu baunya seperti apa ya. Nah, jadi haid itu yang ini. Jadi kalau di sini ini kan
tempat ini ya, kursor saya kelihatan ya, yang saya putar-putar ini. Nah, ini biasanya janin itu menempelnya di sini atau enggak di sini atau enggak di sini. Nah, ini tempat jalannya janin itu nempel. Kalau enggak di sini atau di sini. Nah, di dinding rahim ini, kalau misalkan tidak terjadi pembuahan hamil itu akan luruh lah, jadinya haid, lurus ke bawah seperti itu ya. Nah, sudah ada dijelaskan juga di sabda Rasulullah kepada Bunda Aisyah ya, ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap anak-anak perempuan Bani Adam. Jadi bunda-bunda kalau misalkan kok haidnya kok misalkan pengen ikut itu, misalkan ada ibadah haji ataupun mau umroh itu pengennya fokus ibadah nggak mau haid gitu ya. Jadi harus minum obat hormon. Tapi sebenarnya beberapa pendapat itu membolehkan. Cuman ada juga yang kalau bisa ya nggak apa-apa beribadah dengan kondisi haid. Insya Allah juga bisa maksimal. Cuman ya itu tadi karena Bunda Aisyah dulu juga pernah ya ketika beribadah umroh itu beliau juga mengalami haid. Tapi Rasulullah juga memberikan semangat kepada Bunda Aisyah untuk nggak apa-apa karena haid itu udah kodratnya gitu intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan, karena memang kalau kita memakai obat hormon itu pasti juga akan berpengaruh untuk kesehatan ya, walaupun cuma sekali. Maka dari itu penting sekali untuk kita bisa memilah dan memilih ya bunda-bunda. Apalagi kalau yang pengen itu, bagaimana sih KB secara alami dan lain sebagainya. Apalagi kan sekarang banyak obat hormonal ya, jadi pasti bingung juga nanti bakalan. Nah itu juga akan dibahas untuk di lain waktu ya insya Allah KB untuk KB yang alami untuk bunda-bunda sekalian. Oke, perbedaan darah haid dan istihadah. Bunda-bunda sudah tahu belum apa itu istihadah? Ada yang sudah tahu istihadah? Enggak. Lancar. Nah, istihadah itu darah yang sudah melewati haid. Jadi darahnya itu bukan darah haid ya, bisa juga darah penyakit, bisa juga darah karena kecelakaan. Itu bisa keluar 15 dibatasi maksimalnya 15 hari setelah waktu haidnya. Jadi misalkan hari pertama sampai hari ke-15 itu hari ke-16 dan selanjutnya itu kalau misalkan keluar darah itu istihadah namanya. Oke, darah haid, darah dinding rahim berwarna merah kegelapan berbau menyengat, bau sekali ya. Nah, seperti ini ya. Yang ini warnanya. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ini darah istihadah, warnanya merah segar. Nah, kalau ini itu darah haid, warnanya pekat seperti ini. Nah, berhentinya haid. Haid itu kapan berhentinya? Al-jufuf, kering. Jadi tanda tandanya itu dia kering banget ya. Jadi ketika dicek itu hasilnya kering. Jadi ngeceknya ada yang tahu bunda-bunda. Jadi bisa ambil kapas atau tisu nanti. Misalkan haidnya bunda itu 6 hari atau 7 hari itu bisa diambil tisunya untuk mengecek nih apakah ini sudah bersih atau belum. Nah, kalau dicek dimasukkan ke dalam kemaluan ya, itu nanti di tap-tap apakah kering atau enggak atau ada kecoklatannya. Kalau masih ada kecoklatannya itu termasuk haid. Tapi kalau warnanya sudah berwarna tidak berwarna kering itu baru namanya sudah selesai haidnya ya. Nah, terus al-khosos. Nah, ini adalah keluar lendir putih gitu. Jadi itu tandanya bunda sudah bersih haidnya. Jadi warnanya lendir putih keluar itu sudah bersih, bukan kuning ya. Kalau kuning itu beda lagi nanti jatuhnya ke keputihan. Yang lendir putih itu biasanya bisa ketika habis haid atau ketika bunda mengalami masa subur. Jadi kalau masa subur itu bisa ditandai dengan keluarnya lendir yang warnanya putih. Darah istihadah keluar setelah 15 hari berwarna merah segar, berbau darah segar seperti besi ya. Seperti darah kita misalkan tangannya kena apa gitu, kegores atau apa itu nanti bisa kelihatan. Itu darah segarnya.
Nah, ini perempuan dan kaitannya dengan haid suci, tidak pernah haid ini bisa dialami oleh anak-anak yang biasanya di bawah usia 9 tahun ya, ketika umur 3 sampai kelas 5 SD itu biasanya anak-anak sudah ada yang haid. Kalau di sini di tempat bunda-bunda mungkin ada juga yang usia segitu sudah haid ya. Jadi anak yang suci itu yang belum haid. Jadi mungkin di bawah sekitar 9 tahun. Kalau di sini umur sekolah dasar usia di 3 sampai 5 tahun itu sudah 3 sampai kelas 3 sampai kelas 5 itu sudah mengalami haid. Terus haid dengan darah haid yang teratur. Nah, ini mohon maaf ya, agak riuh di rumah soalnya anak-anak sudah pada bangun jadi agak itu suaranya kalau terdengar agak rame ya. Oke, lanjut haid dengan darah haid teratur. Nah, ini selamat untuk ibu-ibu yang mengalami haid yang teratur. Biasanya 6 sampai 7 hari itu bagus ya. Dari 21 hari itu ada 6 sampai 7 hari haid teratur setiap bulan itu bagus ya. Terus istihadah setelah masa haid. Nah, ini yang perlu kita warning juga ya, karena ini mempunyai treatment sendiri ketika kita mengalami istihadah itu ketika sholat, ketika mau beribadah itu jadi nggak enak, harus sering ganti celana dalam, harus cek terus apakah ini nanti banyak enggak dan lain sebagainya, karena ketika keluarnya waktu sholat kita harus benar-benar bersih ya, jadi harus dipastikan agak harus bersih gitu, harus ganti celana kayak gitu misalkan ya. Jadi kalau mengalami istihadah, bunda-bunda yang mengalami istihadah itu memang harus ada treatment sendiri yang agak agak rumit gitu. Agak ribet lah intinya buat perempuan-perempuan. Oke, selanjutnya hal yang dilarang bagi perempuan haid. Yang pertama adalah sholat. Udah pasti ya kalau sholat itu nggak boleh. Lalu berpuasa sunnah maupun wajib. Ini juga nggak boleh. Misalkan ini nanti bisa diganti dengan fidyah, membayar fidyah atau diganti uang puasanya ya. Kalau misalkan wanita hamil, ya kita lihat kalau misalkan hamil yang bermasalah ibunya, maka tinggal diganti puasanya. Tapi kalau khawatir bayinya juga yang kenapa-kenapa dan ibunya lemas, itu berarti kita harus membayar fidyah dan juga ganti puasa. Terus di tawaf juga nggak boleh ya memegang dan membaca Al-Quran. Nah, memegang dan membaca Al-Quran ini ada beberapa yang membolehkan dan ada beberapa Imam Syafi'i itu benar-benar nggak ngebolehin ya, tapi kalau Maliki itu masih ngebolehin dalam konteks darurah. Nah, ketika kita mengajar atau kita sedang ziyadah Al-Quran, jadi kita kayak setoran hafalan gitu. Nah, itu kita diperbolehkan, tetapi dengan syarat pakai Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya contohkan. Bisa dilihat gambar saya nggak ya? Bisa. Baik, kalau Bunda bisa lihat video wajah saya. Nah, ini ya, ini ada tafsir. Nah, kalau yang ini boleh dipegang ya. Yang tafsir, bukan ada itunya aja, bukan ada terjemahannya, tapi ada tafsirnya. Ada penjelasannya per ayatnya. Nah, ini boleh dipegang. Kalau yang ini nggak boleh langsung dipegang ketika haid di mazhab Malikiyah. Jadi harus pakai sarung tangan atau itu pakai pulpen atau penggaris gitu kalau kita ziyadah. Nah, sama aja sama yang ini. Yang ini sama aja. Ya. Itu harus dipindah-pindahin pakai pulpen atau dipegang pakai sarung tangan begitu. Yang boleh cuman tadi yang ada terjemahannya. Oke.
Nah, itu dalam terserah ya Bunda mau ikut yang mana dalam apa namanya? Ikut mazhab yang mana. Kalau Syafi'i memang nggak bolehin. Jadi misalkan sedang haid ya perbanyak zikir gitu aja. Terus kalau misalkan Maliki itu tadi dengan syarat darurat itu tadi. Terus tinggal di masjid sama saja. Kalau di Maliki itu bolehnya pakai alas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang harus di treatment sendiri kita bawa alas supaya tidak terkena di jubinnya masjid gitu. Tapi kalau di Syafi'i itu bolehnya cuma melewati masjid. Nah, kalau bersetubuh ini jelas tidak boleh ya. Apa nek arep nek bantuan geger anu Oke, duit baik kita lanjutkan. utang ra gelem bayar kok. Mohon maaf itu bisa di mute dulu ya teman-teman yang on suaranya. Oke, hal yang berkaitan dengan haid dan bersuci. Gitu ya. Mohon teman-teman apa namanya bisa di mute dulu ya untuk yang on suara tadi. Baik, hal yang berkaitan dengan haid dan bersuci. Nih, harus bersuci terlebih dahulu untuk haji dan umroh. Lalu sholat juga harus suci terlebih dahulu. Misalkan besoknya ada kegiatan ini, misalkan harus sholat gitu, berarti harus bersuci dulu. Nah, ini ngetesnya gimana nih waktu di sholat ini? Ketika kita, misalkan Bunda ya, misalkan Bunda 6 hari haidnya. Nah, kita tunggu dulu sama 7 hari. 24 jam ya, misalkan 24 jam itu kita nggak sholat, di sholat terakhirnya, misalkan kita nunggu nih 24 jam. Nah, baru mulai zuhurnya, kita mulai misalkan zuhur bersih, sudah bersih nih, zuhur udah bersih. Kita tunggu dulu selama 24 jam. Nah, ternyata nggak sampai zuhur lagi nih. Ternyata itu udah nggak haid lagi. Misalkan udah nggak haid lagi ya. Kan udah ditunggu 24 jam, udah nggak haid lagi. Berarti ganti sholatnya itu dari zuhur tadi. Zuhur tadi berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, gitu. Berarti yang diganti itu ya, semua itu. Karena kita nunggu sama 24 jam. Ini iktikaf tidak boleh. Nah, menceraikan istri ketika haid juga tidak boleh. Anak yang sudah balik, itu berarti di konsistensi anak ini. Ketika anak kita sudah balik, ini kita harus berwaspada ya. Walaupun usianya baru kelas 3 SD atau kelas 4 SD, tapi ketika dia sudah haid, itu juga harus kita perhatikan. Harus menutup auratnya, sholatnya harus diperhatikan. Karena ini sudah masuk hitungannya, karena dia sudah balik. Anak laki-laki juga sama. Kalau kita harus kenalkan namanya mani, mazdi, dan madi ya. Itu juga harus kita kenalkan. Karena ketika dia sudah balik, ya mau nggak mau kita harus lebih, itu lagi lebih perhatian lagi pada anak-anak. Nah, ketika darah berhenti wajib bersuci. Itu tadi ya, ketika darah berhenti wajib bersuci. Itu tadi kita cek selama 24 jam, hitungannya seperti itu. Oke, ini selanjutnya ada siklus haid. Nah, minimal masa haid itu 1 hari 1 malam ya selama 24 jam. Ketika besoknya kita cek lagi tapi ternyata nggak haid, ya sudah kita bisa lanjut untuk sholat. Maksimalnya 15 hari, normalnya 6-7 hari. Usia minimal haidnya adalah 9 tahun. Nah, ini kita bisa lihat. Sebentar, agak lemot laptopnya. Nah, ini bisa dilihat ya, menstruasi, fase praovulasi, pasca ovulasi. Nah, ini uterusnya. Ini yang saya bilang dinding rahim di bawah tadi ya. Yang untuk, nah nanti bayi itu nempelnya di sini. Ini gambarannya aja. Nah, ini ketika dia sudah pembuahan di sini. Ini ya. Ini cek masa suburnya di sini.
Ini berhasil nggak? Kalau nggak berhasil kan dia jadinya luruh seperti itu. Nah, ini darahnya. Lalu hormon-hormonnya juga. Nah, FSH ini ketika puncak-puncaknya ketika haid, estrogen naik ketika dia sudah mau selesai. Jadi hormon kebahagiaan naik, sudah mau selesai, lalu LH-nya turun lagi, lalu terjadilah progesteronnya, kembali lagi ke korpus albikon ya. Nanti di sini kita kembali lagi kalau misalkan terjadi pembuahan. Oke, ini tadi ya siklus haidnya ya. Nah, ini puncaknya. Jadi ini masa haidnya, ini puncak haid, ini sudah selesai seperti itu. Nanti kembali lagi, ini mulai haid lagi, ke puncak lagi, selesai lagi seperti itu saja ketika tidak dibuahi. Ketika tidak terjadi ovulasi ya pembuahan ini tadi. Tapi ketika terjadi pembuahan ya tidak terjadi siklus haid ini. Karena hormonnya akan jadi hormon estrogen semua ya nanti. Jadi dia tidak ada haid karena terjadi kehamilan itu tadi. Nah, di masa menyusui juga sama. Ketika masa menyusui juga ada yang tidak terjadi haid. Karena apa? Karena hormonnya udah mengarah ke menyusui. Jadi ketika bunda-bunda itu ketika habis lahiran, habis nifas, lalu terjadi haid, itu tandanya bunda sangat subur ya, benar-benar subur banget. Jadi habis itu harus hati-hati karena eh, apa namanya KB alami menyusuinya udah wanti-wanti nih, bisa nggak nih dipakai? Karena ya itu tadi udah haid, jadinya susah untuk KB menyusui ya. Tapi kalau bunda selama 6 bulan nggak haid, masih ASI eksklusif itu bagus, itu masih bisa dihitung KB. Tapi kalau nggak bisa ya itu tadi jadinya bisa hamil lagi secepat itu. Gitu. Nah ini kondisi kesehatan seputar haid yang pertama. Nah ini termasuk case pro ya. Jadi ketika ada yang nggak hamil-hamil lagi nih, misal masuk di promil nih kita ya. Ada yang nggak hamil-hamil lagi, ada yang nggak bisa hamil, nggak hamil udah nikah bertahun-tahun tapi nggak keburu hamil. Nah biasanya kadang ada yang Dysmenorrhea ini normal kasusnya. Biasanya banyak yang haidnya normal, 1 bulan sekali, 6-7 hari, itu sering mengalami dysmenorrhea. Itu masih kategorinya normal. Terus menorrhagia ini pengeluaran darah menstruasi berlebih. Jadi ketika haid itu banyak banget yang dikeluarin, nggak 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 normal gitu. Jadi keluarnya langsung banyak-banyak gitu. Nah, ini bisa jadi gangguan hormon, tapi bisa juga dialami oleh ibu-ibu yang memakai KB hormon ya. Ini juga bisa dialami ya. Lalu kelainan siklus haid yang tidak biasa atau haidnya biasanya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kayak gitu. Tapi kalau biasanya itu sudah sering, biasanya seperti itu juga tidak mempengaruhi sebenarnya. Karena memang siklusnya dia seperti itu. Lalu ada menorrhagia, itu perdarahan di luar siklus haid yang tidak biasa. Nah, jadi dia tiba-tiba misalkan 1 bulan itu nggak cuma 1 kali haid, 2 kali haid, bisa 3 kali haid kayak gitu. Nanti 1 bulan berhenti. Nah, itu juga masalah ya, itu bisa dialami oleh miom kayak gitu. Kalau ada miomnya bisa terjadi hal seperti ini. Nah, PMDD juga bisa dialami karena miom itu tadi. Jadi ya memang kalau case pro itu banyak banget yang harus dikumpas, entah benjolannya di sini, entah di sini, entah di sini, atau ada sumbatan di sini, atau di sini hormonnya tidak stabil, kayak gitu. Jadi memang banyak banget yang harus diperbaiki. Tetapi bagusnya lagi atau uniknya lagi, ini tuh bisa semuanya diperbaiki dengan satu cara berbekam. Masya Allah pasien-pasien saya yang semuanya banyak keluhan tentang haid, entah itu udah haidnya nggak lancar atau haidnya bolak-balik itu semuanya rata-rata bisa sembuh karena ini ya, karena bekam ya. Nah tentu kalau bekam saya biasanya ada levelingnya. Jadi ketika awal kita kasih ini dulu,
Tapi kok selama 1 bulan nggak ada perubahan, kita baru naik level titiknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Jadi, walaupun reproduksi kita itu memang benar-benar harus disehatkan secara menyeluruh, bukan cuman misalkan alat-alat reproduksinya aja, tapi juga fisik, mental kita juga harus sehat. Banyak juga yang nggak hamil-hamil itu, teman-teman saya maupun klien saya itu banyak yang mereka bagus secara pemeriksaan medis itu bagus, tapi ternyata psikisnya terganggu, rohaninya terganggu. Kemarin ada kasus yang sangat unik saya tanganin, itu 9 tahun dia belum hamil ya, udah mau bayi tabung, udah yang paling unik itu apa? Coba teman-teman tebak, dia sudah pergi ke dukun. Nah, dia pergi ke dukun, dikasih resep, entah ramuan apa saya kurang paham, tapi itu memang ada jampi-jampinya itu diceritakan semuanya. Nah, qadarulahnya datang ke tempat saya mau ikut promil coba gitu. Tapi dia masih bawa itu tadi yang dari dukun itu tadi. Saya bilang stop yang dari dukun, kita coba bekam. Alhamdulillah nggak sampai 2 bulan, alhamdulillah langsung hamil. Tapi ternyata darah yang keluar itu memang benar-benar hitam, kental, entah itu efek dari habis dukunnya itu tadi atau memang ada penyakit yang lain ya. Tapi karena di periksaan secara medis, dicek ovariumnya ada kelainan atau enggak dan lain sebagainya itu bagus, laki-lakinya bagus, perempuannya juga bagus. Nah, masalahnya ya itu tadi, mungkin mentalnya nggak stabil dan itu tadi rohaninya terganggu dengan itu tadi. Alhamdulillah sekarang sudah kapok katanya. Alhamdulillah ini sudah hamil anak kedua. Jadi memang luar biasa ya, walaupun lewat bekam aja udah langsung tokcer gitu. Nah, itu pun tetap harus ada bantuan yang lain, diagnosa yang pertama, terus titik-titiknya harus sesuai dengan apa diagnosa yang kita pelajarin gitu. Misalkan, memang sih titik awal nanti saya jelaskan di bawah itu ada titik awal bekam untuk semua yang masalah case pro ya. Saya kasih di titik itu, tapi nanti ketika lambat laun, oh ada masalah di sini, di sini, di sini. Nah, kita perbaiki juga di titik yang itu. Jadi insya Allah jadi lebih complicated gitu ya. Jadi lebih komplit pemeriksaannya. Terus minum herbal juga, minum madu juga. Ya alhamdulillahnya bisa hamil. Memang kuasa Allah kalau memang sudah memberikan jalan ya Allah kasih jalannya ya. Ya kita hanya berusaha mencari pengobatan yang cocok gitu ya. Faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini balik lagi kesehatan sosial ekonomi dan demografi, terus faktor biologis, faktor psikologis, faktor budaya dan lingkungan. Nah, jelas ya. Ini semua jelas ya. Psikologis kita harus benar-benar menjaga pikiran kita dari semua yang ada. Pokoknya omongan tetangga, omongan orang rumah, omongan mana-mana, skip dulu. Kita harus bermunajat sama Allah. Jadi kalau ada apa-apa ya udah, nggak apa-apa ya Allah, insya Allah saya terima dengan ikhlas gitu aja. Nggak usah terlalu banyak dipikirin. Nah, kalau yang promil itu kebanyakan pasti mikirnya orang pada nanya ini, orang pada nanya itu, tapi belum hamil Bu Bidan, gimana Bu Bidan. Nah, itulah yang bikin kamu makin pusing, karena ya harusnya pikirannya rileks untuk promil, malah banyak pikiran dengan memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, faktor biologis, ini faktornya ada kelainan dalam tubuh dan lain sebagainya, itu juga harus kita cross check ya. Faktor sosial ekonomi, nah ini paling banyak ini sosial ekonomi. Mau promil ternyata banyak
yang mahal tapi nggak berhasil juga, udah bolak-balik promil ke sana kemari tapi nggak sesuai. Nah, itu juga membuat kita makin pusing ya. Jadi kalau bisa satu aja udah berhasil gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, kita hanya bisa berusaha mencari tempat pengobatan yang paling cocok gitu. Karena ya mau sakit apapun ya obatnya ya kita harus mencari terus sampai kita ketemu obatnya. Faktor budaya dan lingkungan ini tadi ya, omongan tetangga dan lain sebagainya. Nah, oke, kita lanjut di mandi wajib ya. Ini mau di spill nggak? Ya, pokoknya Bapak Ibu saya rasa sudah tahu ya. Yang penting niat, terus seluruh badan tubuh terkena air ya. Lipatan-lipatan, kuping, rambut, segala macam, kumis, ketiak, semuanya lipatan harus terkena ya. Nah, ini sunnah dan cara mandi wajibnya nanti bisa dibaca lagi. Membaca basmalah, mencuci tangan. Nah, biasanya membaca basmalah dulu baru cuci tangan ya. Cuci tangan, membaca basmalah, cuci tangan, lalu baru mencuci kemaluan, lalu kita berwudu, menyiram ke seluruh tubuh, baru ke kaki ya, menyiram kepala 3 kali, badan 3 kali, baru kita mulai untuk sabun-sabun, sampo dan lain sebagainya. Prinsipnya bertahap, kepala, tangan dan lain sebagainya ya. Oke, memberi wewangian. Nah, ini penting banget ya untuk ibu-ibunya karena kita setelah haid itu setelah nifas itu pasti banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel karena kita ada namanya hiperpigmentasi yang awalnya sebelum hamil itu cantik banget, setelah hamil, waktu hamil itu jadi ada hiperpigmentasi, jadi kulitnya jadi tambah hitam dan lain sebagainya. Nah, itu akan kembali lagi setelah hamil ya, setelah nifas. Jadi kita perlu perawatan yang complicated. Nah, ini untuk bapak-bapak harus banyak memberi itu ya, suntikan uang buat beli skincare gitu. Nah, terus membasuh kaki, berwudu kembali ya, lalu bisa sholat. Nah, ini herbal dan pengobatan terkait masalah haid. Nah, ini bisa dipakai 1 ruas kelingking kunyit, 1 ruas jempol. Nah, resepnya ini bisa dipakai ya, nanti bisa itu sendiri dipraktekkan di rumah. Nah, insya Allah ini resep herbalnya bisa dipakai untuk semua, tapi jangan diminum setiap hari ya. Diselani, misalkan 1 minggu 1 atau 2 kali gitu. Kalau memang pengen minum rimpang terus, harus diganti. Misalkan Senin kunyit, Selasa kunir, Rabu apa dan lain sebagainya gitu. Bisa dikombin juga dengan infus water. Jadi nanti dikombin aja, jangan setiap hari minumnya ini terus, itu juga nggak baik buat tubuh kita ya. Kalau bisa dikombin aja. Oke, selanjutnya herbal dan pengobatan terkait masalah haid. Nah, ini bisa dipakai ya. Biasanya saya kalau misalkan leveling 1 untuk promil itu saya pakai ini, dan ini. Titik ini semuanya dipakai untuk yang bekam ya. Lalu leveling 2 saya tambah yang depan sini. Untuk leveling 3, 4 dan lain sebagainya nanti ada lagi titik-titiknya. Begitu nanti bisa dipelajari. Baik, terima kasih. Saya kira segitu dulu sharing tentang haidnya. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh saya lihat chatting ya. Baik. Belum ada yang bertanya ya? Apakah ada yang dipertanyakan Bunda-Bunda? Atau mungkin sudah oke-oke saja? Nah, untuk kekentalan darah dan anemia, apakah boleh berbekam? Karena saya mengalami keguguran berulang karena kekentalan darah. Oh, boleh Kak, sejujurnya. Sebaiknya, terima kasih pertanyaannya, ini sangat bagus ya. Dan selama ini banyak orang yang mengira ketika anemia itu tidak boleh dibekam. Tapi alhamdulillahnya ternyata boleh, ada penelitiannya. Kalau nanti saya bantu share di grup ya, nanti boleh diingatkan, ada penelitian tentang anemia ini boleh dibekam. Karena kita memperbaiki peredaran darah ya. Jadi kekentalan darah pun juga sama, itu permasalahan di peredaran darah, kita bisa untuk dibekam. Nah, bekamnya gimana caranya? Jangan pas deresnya dan dicek dulu skleranya. Misalkan itu kan nggak anemia setiap hari. Misalkan sklera yang di sini, aduh, maaf banget ini
kacamata suami saya ini. Jadi suami saya tadi malam habis ngisi kelas, dia pakai kacamata ini belum digantinya. Saya nggak bisa cara gantinya. Pokoknya intinya di bawah mata ini, nah ini yang saya congkal ini, kelihatan nggak ya? Oh ya gini. Nah ini, yang merah-merah ini, Iya, itu belum lagi tuh. lihat yang merah-merah, kok muncul lagi? Tadi udah hilang. Nah ini, pokoknya, nah ini ya Bu ya, yang merah-merah ini. Yang merah-merah bawah mata ini bisa dicek sklera ini namanya. Kalau itu warnanya putih itu berarti dia lagi anemia berat, tapi kalau warnanya agak merah atau pink-pink gitu masih bisa itu ya, masih bisa dibekam ya. Nah, itu bekamnya gini Mbak, nanti bisa bilang ke terapisnya. Siapa yang tadi Mbak Suci ya, bisa bilang ke terapisnya untuk bekamnya jangan pas hari pertama dan bekamnya jangan banyak-banyak titiknya. Jadi mulai dulu dari 3 titik atau 4 titik nanti bisa disesuaikan. 2 titik dulu atau 3 titik dulu. Nah, kalau misalkan 2 titik 3 titik rasa badannya nggak enak itu diberhentikan. Tapi kalau misalkan masih bisa itu bisa ditambahin ke titik yang lain yang ada di bawah yang saya lihatin tadi ya. Ini. Misalkan bekam dulu di 3 titik. Yang ini, titik ini wajib ya, titik ini sama ini dan ini. 3 titik ini misalkan badannya nggak lemes nih. Nah, itu bisa dilanjut. Nah, juga harus makan dulu ya 2 jam sebelum bekam. Usahakan minum madu juga sebelum bekam. Jadi biar kondisinya makin fit. Pas dibekam ya insya Allah sehat dan nggak pingsan gitu ya. Insya Allah nanti bisa gitu. Nah, ini kalau mau promil karena ada riwayat keguguran berulang itu harus kita benar-benar pasin tanggalnya yang pas untuk bekam, kan tanggalnya yang pas untuk menunggu dan tanggalnya yang pas untuk berhubungan ini harus memang benar-benar dipasin karena ada riwayat keguguran berulang agar tidak terjadi hal ini. Nah, nanti bisa konsultasi Kak di grup WA, nanti bisa WA Bidan Khadijah ya. Nanti bisa WA Bidan Khadijah nanti biar diarahkan. Kalau misalkan mau konsultasi lebih detail, insya Allah bisa. Promil yang baik apa untuk promil yang baik itu sebenarnya promil semuanya baik cuman kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita cocok nggak sama kita misalkan kita kurangnya apa gitu misalkan kita kurangnya panas atau dingin dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan jadi kalau semua promil itu sebetulnya baik mau promil JSR mau promil diet mau promil fitrah promil sehat dan lain sebagainya itu bagus. Yang penting tidak melakukan treatment yang enggak lah, misalkan kayak pemotongan dan lain sebagainya itu dihindari kalau bisa yang herbal-herbal dulu aja. Herbal sama yang minim resiko. Karena kita kan nggak tahu kan yang mana yang cocok gitu. Kalau kita sudah pakai yang pemotongan dan lain sebagainya, takutnya nanti itu nggak sesuai sama kita, malah kita yang kena imbasnya lagi. Begitu ya. Kalau ada yang pertanyaan bisa di chat lagi ya. Afwan Bunda kalau nyeri di perut saat haid itu normal ya? Saat haid itu hari keberapa? Kalau misalkan setiap haid di awal haid dan di awal haid atau hari pertama, kedua, ketiga haid itu masih normal Bunda. Itu namanya disminor ya. Itu bisa dikurangi dengan cara kompres hangat. Nah, ini saya sering banget ini setiap kali haid saya selalu nyeri haid. Masya Allah ya, mungkin ini memang dari Allah untuk mengurangi dosa-dosa saya ya. Jadi setiap kali haid itu saya udah kayak masuk angin, nyeri segala macam campur jadi satu. Rasanya sakit banget. Jadi moodnya pengen makan yang manis-manis terus. Terus, Afwan itu titik bekam apakah bisa buat memperlancar haid soalnya efek KB nggak lancar? Bisa Bunda. Nah ini banyak banget pasien saya juga nih yang KB bawaannya pusing lah, badannya nggak enak lah semua dan lain sebagainya. Padahal sebelum KB nggak apa-apa. Ya akhirnya pas KB bisa tuh sebulan 3 kali bekam ya. Karena ya emang badannya rasanya nggak enak kalau KB itu ya. Jadi kalau bisa KB yang alami-alami aja Bun. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya pilih lagi. Anaknya berapa ini Bu Hajah? Bisa ini untuk itu tadi bisa ya leveling 1 yang belakang dipakai aja, yang depan nggak usah.
Afwan Bu Bid, KB yang minim resiko apa ya Bu Bidan? Minim resiko apa nih? Minim resiko kebobolan atau minim resiko yang mana? Minim resiko sakitnya. Kalau minim resiko sakit itu ada KB alami, bisa KB kalender. Sama azl ya. Azl itu di zaman Rasulullah udah ada. Azl itu mengeluarkan sperma di luar ya Bunda ya. Nah jadi ini yang KB bapaknya, bukan ibu. Kalau saya saran sih itu aja. Biar bundanya nggak repot ya. Karena emang kalau KB hormon atau IUD itu resikonya banyak. Kalau misalkan IUD-nya salah pergi kemana-mana, itu pas masang bagus, bener. Tapi kadang kita kan nggak tahu ya orang kerjanya apa, nanti ikutan kemana. Karena sering bekerja bisa jadi kita bisa kebawa gitu loh, IUD-nya bisa ikut kemana, ke saluran apa kayak gitu. Jadi ototnya yang berubah. Terus hormon, kalau hormon ya itu tadi bisa bikin gemuk, bisa bikin flek paling banyak ya, flek wajah itu paling banyak dari KB hormonal ya. Terus bagaimana mengatasi kondisi saat setelah pipis sudah berdagem tapi masih aja keluar sisa pipis? Oh ini ya, Bunda harus perbaiki pola minumnya ya, dan gunakan senam Kegel. Nah ini saluran kencingnya ini yang agak bermasalah. Jadi air minumnya jangan sampai kurang, Bunda Putri ya. Air minumnya jangan sampai kurang. Usahakan 8 gelas setiap hari ya. Jadi salurannya nanti juga mulai membaik. Terus Bunda juga sering-sering senam Kegel yang naik turun itu ya. Nanti kalau misalkan nggak tahu bisa ditagih ke saya ya. Nanti biar bisa ditagih ke admin, salah satu admin di grup. Nanti bisa dikirimkan video senam Kegelnya. Afwan Bubit, ada opini katanya pil KB mancing kesuburan. Enggak Bunda, jadi pil KB itu bisa malah memacetkan kesuburan itu sendiri. Rata-rata kalau klien saya itu, ini mitos ya, rata-rata kalau klien saya habis KB itu pasti hamilnya nanti malah lama gitu. Tapi juga ada yang langsung hamil, beda-beda sih kondisi setiap orang. Tapi kalau mancing kesuburan itu enggak sih. Karena ada banyak yang misalkan habis KB itu langsung itu tadi lama hamilnya bisa 2 tahun dan lain sebagainya. Itu kemarin terakhir pasien saya yang hamil anak kedua itu dia 7 tahun nunggunya. Itu rutin bekam sampai 5 bulanan, rutin bekam 5 bulanan baru dikasih sama Gusti Allah. Baik, Afwan Bunda, titik bekam keputihan. Nah, ini keputihannya apa nih? Keputihannya boleh pakai yang titik belakang tadi ya, yang belakang itu bisa dipakai. Terus herbalnya apa, Nje? Herbalnya ini keputihannya gimana? Keputihannya warna hijau, putih, berbaunya nggak enak atau masih enak. Nah, keputihan ini juga banyak, keputihan normal atau keputihan yang abnormal. Kalau yang normal itu masih bisa kita benerin dengan cara sering-sering membersihkan kemaluan dan sering mengganti celana dalam ya Bunda ya, sama pola makannya. Tapi kalau yang udah abnormal itu baru yang perlu kita periksa. Kalau usia 40 masih bisa hamil kah Bubit? Selama masih haid masih bisa hamil. Orang istri Imron, Bunda istri Imron itu kan juga usianya 90 tahun masih bisa hamil Bunda. Yang melahirkan Bunda Maryam. Ya, tergantung ini kalau misalkan masih haid, biasanya masih bisa hamil Bunda, tapi sudah resiko tinggi ya. Afan mental 2 kali, nggak tahu kenapa, mungkin sinyalnya jadi iya Bunda aja, tidak apa-apa. Nanti mungkin kalau misalkan belum kurang jelas, nanti bisa dicek lagi di video Zoom-nya ya, bisa dicek lagi. Insya Allah nanti kami sharekan untuk video Zoom-nya. Baik Bunda-Bunda, ada lagi yang ditanyakan kah? Usia 50 normal Bunda, usia menopause itu dari 46 ke atas udah bisa mulai pramenopause ya. Nah, kalau misalkan Bunda usia 50 tahun sudah tidak haid atau haidnya bisa tuh 1 tahun sekali itu ada yang masih seperti itu. Itu bisa dikatakan sudah masuk pramenopause ya. Nah, kalau di usia pramenopause ini harus sering-sering kita makan makanan yang untuk lendir untuk apa ya melancarkan lendir. Jadi ketika
itu berhubungan tidak sakit ya. Kalau udah usia-usia ke atas itu biasanya rata-rata sudah mulai keset di area kewanitaannya. Nah, itu kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang memang bisa memperlancar lendir ya. Usia 46 masih bisa hamil, Bun. Masih, Bunda, masih bisa selama dia masih haid. Selama masih haid masih bisa hamil ya. Karena dia masih subur kategorinya. Olahraganya berapa kali seminggu, Bubit? Setiap hari boleh. Setiap hari boleh, Bunda. Kalau dirasa sudah enakan ketika dirasakan waktu buang air kecil, itu nanti bisa dikurangi misalkan 1 minggu sekali. Tapi kalau sekarang masih buang air kecil kayak gitu terus ya satu hari sekali boleh gitu. Kalau kusuk perut bahaya ya Bubit. Kusuk perut ini sama siapa dulu? Kalau area perut itu memang paling rawan ya untuk dipijat. Jadi kalau pijat bayi aja cuman gini. Ini kalau pijat bayi di area perut itu pun untuk melancarkan BAB ya. Jadi kita akalin dengan kakinya yang ditekan ke atas perut. Nah, kalau mau kusuk perut itu harus dengan siapa Bunda? Mau dikusuk dengan siapa dulu? Yang penting dia jelas dan sudah melakukan apa namanya pelatihan dulu ya. Sebenarnya kusuk perut ini juga ada beberapa yang bagus, misalkan untuk pembenahan rahim dan lain sebagainya itu memang ada Bunda. Cuman kita harus sesuai dulu sama orang yang kusuknya. Jadi harus orang-orang yang sudah profesional gitu. Dicari aja yang memang sudah tahu caranya dengan benar begitu ya. Baik, ada lagi? Afwan, makanya jenis apa ya? Memang sakit waktu dipakai hubungan. Nah, betul kan? Kalau sudah menopause itu memang sudah kodratnya seperti itu ya, Bun. Sudah mulai berkurang lendirnya ya. Makannya boleh nanti kita share jus-jusan bisa. Banyak kok Bunda, nanti kita akan bikinkan menunya. Bunda bisa lihat dari sana aja. Ya, kucing saya sudah mulai memberontak itu. Pada kedengeran nggak udah brok-brok gitu. Karena banyak kucing di rumah ini jadi ada makanan sedikit amis itu langsung di itu. Padahal makanannya kucing-kucing saya itu sereal loh. Nggak tahu itu kucing-kucingnya. Oke, tadi untuk jenis makanannya nanti biar dibantu oleh itu ya, oleh admin ya. Insya Allah nanti jadi PR kita supaya nanti kalau di sini nggak lupa, biar lebih lebih komplit gitu aja. Oke, Afwan, Ama, rendah apakah apa ini? Afwan, Amah, rendah, Amah, AMH, ini apa Bunda? Oh iya iya, oh iya oke. Iya Bunda, betul cadangan sel telurnya rendah. Oke, usia masih enggak Bun, ini masih belum masuk pramenopause kok, masih aman. Berarti ini Bunda makannya harus diperbanyak itu, apa namanya? Yang amis-amis kayak telur, proteinnya harus lebih banyak Bun. Ya, pola makannya aja dibanyakin yang menaikkan sama itu tadi bekam tadi supaya lebih bagus ya Bun. Nanti ada makanan-makanan yang menaikkan AMH itu banyak, misalkan putih putih telur, kuning telur, telur itu bagus, telur, terus apalagi daging itu bisa, kacang-kacangan kayak gitu, boleh. Bunda Suci mending nanti bisa itu aja konsultasi secara detail di WhatsApp, nanti kita bisa secara intimidate ya sharingnya. Nah, untuk Bu Yuliana ini nah ini kalau memang saat awal pramenopause itu memang badan sudah mulai nggak enak ya, jadi kita harus sering bergerak. Jadi kalau menopause atau pramenopause itu sudah harus banyakin bergerak. Jadi kalau misalnya ikut senam kayak gitu, bukan gerak untuk cuci piring, nyapu, ngepel kayak gitu aja, bukan kayak gitu ya Bun. Tapi memang seluruh tubuh yang digerakin. Jadi harus ikut senam atau Bunda bisa lihat di YouTube itu kan banyak senam lansia ya, itu bisa diikutin. Insya Allah nanti bisa mengurangi pegel-pegelnya. Nah, ini
Bun, kalau bukan untuk promil yang bagus waktunya kapan ya? Nah, ini Bun, bisa kalau saya biasanya ke klien itu kita ada 2 metode ya. Jadi ketika 1 bulan 2 kali sama 1 bulan sekali. Kalau yang 1 bulan sekali itu kita biasanya di saat haid, bekamnya di saat haid. Jadi waktu dia masa subur itu sudah bagus tubuhnya. Terserah mau di akhir boleh atau di tengah-tengahnya boleh, yang penting nggak di hari 1-2 gitu, yang masih deres-deres nggak, jangan. Atau kalau yang 1 bulan 2 kali itu bisa pakai yang tadi pengecekan masa subur itu dulu, nanti kita menyesuaikan, itu ada triknya juga. Kapan-kapan bisa lah ikut kelas kita yang di kelas promil ya. Oke, saya rasa itu dulu ya, nanti konsultasinya, nanti konsultasinya boleh di next ya, di WhatsApp bisa, nanti bisa menghubungi Bidan Khadijah atau Balkis atau Mbak Wulan ya, boleh, nanti kita bisa sharing di sana. Oke, mau iklan sedikit bolehkah Bunda-Bunda? Nah, untuk Bunda-Bunda saya mau iklan sedikit ya. Jadi alhamdulillah kita sedang membuka sekolah perempuan hebat ya. Nah, di sini nanti dipelajarin semuanya dari mulai remaja sampai menopause. Jadi semuanya ada di sini pelajaran ini ya, untuk ya kalau misalkan Bunda sudah, misalkan usianya sudah sekian udah nggak bisa lagi nih, masih bisa diterapkan untuk diri sendiri, bisa diberikan untuk anak-anak nanti juga. Ini bisa terus untuk manajemen keuangan juga ada di sini, lalu bagaimana membangun bisnis khusus per peserta, per mahasiswanya itu juga ada di sini ya Bunda ya. Jadi nanti kita ajarin semuanya secara detail. Lalu gimana cara merawat bayi, semua prakteknya, terus merawat keluarga, misalkan ada keluarga yang sakit nih, kita harus gimana cara berbekam dan lain sebagainya. Nah, nanti juga dapat baju, dapat alat bekam, dapat banyak sekali alat-alat yang lain, dapat alat kecantikan juga yang ikut sekolah perempuan hebat ini ya. Jadi komplit dapatnya. Kalau mau buka baby spa atau mau buka klinik kecantikan juga bisa dengan ikut ini. Nanti kita pandu secara detail di sini. Insya Allah semuanya clear sampai Bunda punya usaha sendiri walaupun sudah punya keluarga ya. Dan insya Allah juga bisa tetap stay di rumah untuk ngomong anak-anaknya gitu. Nah, ini pelatihan saya untuk tanggal 30, Bunda-Bunda atau Bapak yang mau ikut boleh banget. Itu bisa ikut pelatihan ini ya. HTM-nya mulai dari 50.000, nanti dapat semuanya materinya ya. Ini semua dapat materinya. Nah, ini juga ada pelatihan guasa saya. Ini pelatihan yang berfokus di guasanya aja sih. HTM-nya juga mulai start 50K. Jadi gimana merawat wajah ini bisa tetap cantik kencang tanpa apa-apa ya. Insya Allah semua sudah jelas. Nah, ini pelatihannya di Yogyakarta, insya Allah tanggal 23 Juli ya. Ini digital branding dan bekam estetika, ini sama suami saya. Nanti semuanya dapat website bagus insya Allah. Website kecil-kecilan gitu untuk promosi usaha masing-masing. Nah, ini juga bekam estetika ya. Akupuntur juga, akupuntur tanggal 29 nanti ya. Kalau benar-benar mau ikut akupuntur kecantikan boleh. Ini bagus untuk yang kendur, terus ada flek itu juga bagus, ada bel pasi juga bisa di akupuntur kecantikan ya. Nah, ini pelatihan offline saya di Karawang sama suami juga dan bidan Ikra ya. Ini tentang bekam kebidanan, nanti Case Pro semuanya dibahas lengkap di sana. Insya Allah dapat website juga ini dan bagaimana manajemen untuk bisnisnya. Nah, ini yang Promil dan Case Pro di Jakarta offline juga ya dengan UTS Bisifa. Nah, ini pelatihan online digital branding. Kalau bunda-bunda sudah punya bisnis bisa dikembangkan dengan ini ya. Ini pelatihan AI sekarang udah canggih, jadi pakai AI aja. Misalkan nggak mau liatin muka gitu, pakai AI juga udah oke.
Nah, ini ya HTM-nya di kita dari start 50.000 untuk bulan ini. Belum tahu kalau bulan depan ada perubahan lagi karena kita nggak mesti ya. Kadang segini, kadang enggak, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau ikut bulan ini bisa dimaksimalkan. Terus acara kita yang gratis dan semua yang sekolah perempuan sehat itu tadi, sekolah perempuan sehat, sekolah perempuan hebat itu tadi sponsorin oleh AIME ya, ini UMKM Indonesia. Nah, daripada kita beli-beli produk yang masih pro Israel, mending beli ini aja Bunda. Alhamdulillah mereka ada untuk Miss V, ini untuk pakai ini juga bisa Bun, ini alami ya, bisa untuk yang misalkan udah nggak kesep lagi, mau ada banyak lendirnya, itu bisa pakai ini, dikonsumsi. Terus hand body-nya bisa pakai ini, body wash-nya bisa pakai ini. Alhamdulillah AIME ini selalu membersamain kita ya, di setiap acara yang gratis maupun nggak gratis, semuanya selalu memberikan support untuk kita semua. Terima kasih Aimi, Bunda Ica, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih pengusaha-pengusaha sukses yang terus membersamai kita. Oke, saya rasa segitu dulu Bunda. Tadi apakah ada yang masih bertanya? Nah, udah ya, dia baik Bunda Jasmine baik. Masya Allah banget, Bupin. Masya Allah, semoga bisa bermanfaat ya Bunda-Bunda. Boleh kok on cam biar bisa melihat kecantikan Bunda-Bunda. Kayaknya nggak ada yang bapak-bapak ya hari ini. Semuanya akhwat insya Allah. Baik, saya kira segitu dulu dari saya. Untuk yang lainnya bisa di-chat ke admin-admin di grup ya. Bunda masuk di grup mana aja, boleh di-chat adminnya. Jazakillah khair sudah mau ikut menimba ilmu bareng saya. Saya juga murojaah ilmu yang sudah saya punya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf ya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sangat jelas ya kajian kesehatan kita kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik tadi ya dengan pelatihan-pelatihan yang akan diadakan, boleh nanti chat admin Balkis atau chat admin Bunda Khadijah. Atau bisa tertarik juga dengan produk AIME tadi, bisa chat admin juga ya. Dan untuk beberapa pertanyaan misalkan masih penasaran, nanti bisa juga di grup atau langsung ke Bu Bidannya. Terima kasih teman-teman, bunda-bunda semuanya atas waktunya. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali ya nanti dengan kajian-kajian selanjutnya dan insya Allah lebih bermanfaat. Dan mohon maaf dari saya sebagai moderator, tidak banyak kesalahan. Mau foto dulu Bu Bidan, gimana? Bisa dibuka? Kan boleh bundanya. Bisa Kalau enggak juga enggak apa-apa. dulu ya, Aman bunda-bunda kok semuanya. insya Allah. Sudah asar soalnya di sini. Oh, oke. Ya. Ya udah. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda. Saya izin undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.